Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Fikih Zakat kelas F dalam prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai zakat produksi hewani. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, saya Nanang Sugiono dengan NIM 419237, dan juga Muhammad Irfan Zidni dengan NIM 41119133, dan juga Muhammad Irfan dengan NIM 41119137. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai dalil bagaimana menunaikan zakat bagi umat muslim. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh para umat muslim. Dalil mengenai menunaikan zakat ini ada dua, yaitu dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Dari Al-Quran sendiri, yaitu tertera pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Itu adalah salah satu dalil mengenai zakat dalam Al-Quran. Dan juga dalil kewajiban menunaikan zakat yang dari Al-Hadis itu pada hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya Islam dibangun atas 5 hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Itu adalah dalil mengenai kewajiban menunaikan zakat bagi umat muslim. Selanjutnya, bagaimana mengenai pengertian zakat hewani, zakat produksi hewani, kadarnya dan juga nisabnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Pengertian dan jenis usaha produksi hewan. Pengertian zakat produksi hewan. Produk-produk hewani merupakan harta yang wajib dizakati. Karena apa? Karena merupakan salah satu komoditi perdagangan yang dapat mengembangkan harta. Menurut Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahwa salah satu syarat dari harta yang harus dizakati adalah berkembang, baik berkembang secara konkret maupun berkembang secara potensial. Kemudian jenis usaha produksi hewani. Jenis usaha produksi hewani merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan barang produktif yang berasal dari hewan. Misalnya saja ternak unggas, itu kan misalnya ada contoh ayam, itik dan lain sebagainya. Kemudian ada ternak potong, ya, misalnya sapi, kuda, kerbau, unta dan lain sebagainya. Kemudian ada ternak perah atau yang dapat menghasilkan susu seperti sapi, kuda dan lain sebagainya. Kemudian ada aneka ternak yang dimana hasil-hasil daripada hewan tersebut dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti lebah. Lebah itu kan bisa menghasilkan madu. Nah, madu itu dinilai sebagai komoditi yang dapat berkembang sehingga nanti bisa dikenakan zakatnya itu sendiri, kayak gitu. C. Nisab dan kadar zakat produksi hewan. Yang pertama yaitu zakat madu. Menurut Yusuf Qaradawi, nisab madu besarnya sama dengan harga 5 wasak atau 653 kg atau 50 kail Mesir. Makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, ya. Itu yang pertama untuk zakat madu. Yang kedua ada zakat telur, ya. Untuk nisab daripada zakat telur itu ada dua pendapat. Yang pertama yaitu dari Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa zakat telur ayam dan itik itu sebesar 10% per tahun. Dengan nisabnya harus mencapai 5 wasak atau 653 kg.
Alasan guyu karena komoditi dikiaskan kepada hasil pertanian. Kemudian untuk pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Al-Hadi dan Imam Al-Mu'ayyibilah itu menetapkan bahwa zakat telur ayam dan itik itu sebesar 2,5% per tahun dengan nisabnya senilai harga emas yang berjumlah 93,6 gram karena komoditi ini dikiaskan kepada komoditi dagangan. Kemudian yang ketiga itu ada zakat sutra. Sutra itu merupakan jenis zakat perdagangan dan bukan zakat pertanian. Karena ulat sutra bukan merupakan tanaman untuk kebutuhan pokok, melainkan untuk komoditas perdagangan sehingga menggunakan nisab 2,5% per tahun. Contoh penerapan zakat produksi hewani. 1. Contoh penerapan zakat atas madu. Menurut Yusuf Karlawi berpendapat bahwa sudah dikenakan zakat bila telah mencapai nilai 5 wasak, yaitu 750 kg atau 930 liter makanan pokok adalah beras atau padi. Jadi nilainya sama dengan 750 kg padi atau beras. Dimisalkan harga beras di pasaran sebesar Rp10.000 per kilogram, maka nisabnya adalah 750 kg kali Rp10.000 sama dengan Rp7.500.000. Maka hitungan zakatnya sama dengan 1/10 kali Rp7.500.000 sama dengan Rp750.000 untuk hitungan kadar 10%, atau 1/20 kali Rp7.500.000 sama dengan Rp325.000 untuk kadar hitungan 5%. Yang kedua, contoh penerapan zakat telur. Telur merupakan salah satu dari komoditas perdagangan, sehingga telur wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab dan kadar zakatnya. Dimisalkan seorang pengusaha telur mempunyai aset dalam 1 tahun sebesar Rp200 juta dan mempunyai hutang dalam jangka pendek sebesar Rp50 juta dan harga emas pada saat itu sesuai dengan Basnas adalah 800.000 per gram dan nisabnya adalah 800.000 kali 85 gram sama dengan Rp68 juta. Maka pengusaha telur tersebut hitungan zakatnya adalah 2,5% dikali aset dalam 1 tahun dikurangi hutang jangka pendek sama dengan 2,5% dikali 200 juta dikurangi 500 juta rupiah sama dengan 2,5% dikali 150 juta sama dengan Rp3.750.000. Maka zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha telur tersebut sebesar Rp3.750.000. Yang ketiga, contoh penerapan zakat sutra. Sutra merupakan salah satu dari komoditas perdagangan, sehingga sutra wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab dan kadar zakatnya. Untuk perhitungan zakat atas sutra sama dengan perhitungan zakat atas telur karena keduanya termasuk dalam komoditas perdagangan. Dimisalkan seorang pengusaha sutra mempunyai aset dalam 1 tahun sebesar 1 miliar dan mempunyai hutang dalam jangka pendek sebesar Rp500 juta dan harga emas pada saat itu sesuai dengan Basnas adalah Rp800.000 per gram dan nisabnya adalah 800.000 kali 85 gram sama dengan Rp68 juta. Maka pengusaha telur tersebut hitungan zakatnya adalah 2,5% dikali aset dalam 1 tahun dikurangi hutang jangka pendek. 2,5% dikali 1 miliar dikurangi 500 juta sama dengan 2,5% dikali 500 juta rupiah sama dengan Rp12.500.000. Maka zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha telur tersebut sebesar Rp12.500.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.